Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini akan membahas materi mengenai Kabinet Natsir. Nah, sebelum memulai masuk ke materi, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kami dari kelompok 1, yaitu yang pertama ada saya sendiri tentunya, yaitu Muhammad Abu Hanifah, dan juga rekan-rekan saya yaitu Rizky Taufikur Rahman dan juga Rizky Janul Yakin. Nah, kami kelompok 1 ini dapat kesempatan membahas mengenai Kabinet Natsir gitu. Nah, adapun pokok pembahasannya mengenai Kabinet Natsir yang pertama yaitu ada pengantar atau latar belakangnya terbentuknya Kabinet Natsir itu sendiri. Dan yang kedua ada komposisi kabinet. Dan yang ketiga ada program kerja kabinet. Yang keempat ada kontroversi kabinet. Yang kelima ada pengaruh Kabinet Natsir itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, dari keenam materi tersebut, itu akan kami bagi dua materi agar semua anggota mendapat bagiannya. Nah, untuk materi yang pertama dan kedua yaitu akan saya bahas sendiri atau saya sampaikan sendiri. Dan yang materi yang ketiga dan keempat akan disampaikan oleh Rizky Taufikur Rahman. Dan yang materi terakhir 5 dan 6 akan disampaikan oleh saudara Rizky Janul Yakin. Nah, langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu mengenai latar belakang atau pengantar dalam materi kami, yaitu mengenai latar belakang terbentuknya Kabinet Natsir itu sendiri. Nah, Kabinet Natsir adalah kabinet yang dibentuk pada tanggal 6 September 1950 oleh Perdana Menteri Muhammad Natsir, yang dimana Muhammad Natsir ini membuat kabinet itu setelah ia berhasil membentuk koalisi partai-partai kecil di Parlemen Indonesia pada saat itu. Nah, kabinet ini tidak lama. Kabinet ini hanya bertahan selama 9 bulan. Mengapa hanya bertahan selama 9 bulan? Karena Kabinet Natsir ini mendapat mosi tidak percaya dari DPR, sehingga membuat jati diri Kabinet Natsir ini sudah tidak percaya lagi oleh DPR, sehingga dibubarkanlah Kabinet Natsir ini. Nah, untuk material selanjutnya yaitu mengenai komposisi Kabinet Natsir ini sendiri. Nah, Kabinet Natsir ini terdiri dari 18 menteri yang berasal dari berbagai partai politik. Beberapa partai yang bergabung dalam koalisi tersebut antara lain yaitu ada PSI, ada Partai Katolik, ada juga Parkindo atau Partai Kristen Indonesia, dan juga Partai Buruh Indonesia atau PBI. Adapun beberapa tokoh penting ya yang menjabat sebagai menteri dalam kabinet ini antara lain Sumitro Cahyadikusumo sebagai Menteri Keuangan, dan Johannes Leimena sebagai Menteri Pekerjaan Umum, dan Sukiman Wirjosanjoyo sebagai Menteri Dalam Negeri pada saat itu. Nah, itu adalah materi pertama yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Kabinet Natsir dihadapkan dengan beberapa kontroversi selama masa pemerintahannya. Salah satu yang paling kontroversial adalah kebijakan pemerintahan untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara barat yang dianggap oleh beberapa kalangan sebagai tindakan yang merugikan bagi negara Indonesia. Selain itu juga kabinet ini juga dianggap kurang efektif atau kurang efisien dalam menangani masalah-masalah sosial dan juga masalah ekonomi yang dihadapi oleh kita masyarakat Indonesia pada saat itu. Materi selanjutnya yaitu tentang keberhasilan Kabinet Natsir ini. Nah, Kabinet Natsir ini berhasil mengatasi inflasi dengan menetapkan harga-harga barang kebutuhan pokok yang stabil. Selain itu, kabinet ini juga berhasil memberi bantuan kepada pengungsi perang dan memperkuat hubungan dengan negara-negara lain. Namun, upaya untuk mencapai kemerdekaan sepenuhnya bagi Indonesia itu masih belum tercapai pada masa pemerintahan Kabinet Natsir ini. Baik, di sini yang selanjutnya adalah pengaruh dari Kabinet Natsir. Nah, walaupun Kabinet Natsir ini hanya berlangsung selama 6 bulan, yaitu pada tanggal 6 September 1950 sampai dengan 20 Maret 1951, tapi juga memberikan dampak yang sangat besar dalam sejarah politik Indonesia. Nah, kabinet ini merupakan kabinet pertama yang dibentuk oleh partai-partai Islam dan menunjukkan bahwa partai-partai kecil juga memiliki potensi untuk memimpin negara. Selain itu,
program kerja Kabinet Natsir dalam mengatasi masalah inflasi dan memberikan bantuan kepada pengungsi perang menjadi contoh bagi kabinet-kabinet selanjutnya dalam menangani masalah-masalah sosial. Bukan hanya masalah-masalah sosial, kabinet ini juga dapat mengatasi krisis ekonomi di Indonesia. Nah, kemudian dalam berakhirnya kabinet ini, hubungan kabinet dengan parlemen ini sangat tegang. Kemudian sementara pada tanggal 20 Maret 1951 inilah terdirinya Partai Indonesia Raya, yaitu PIR, yang merupakan partai pendukung kabinet yang kemudian menarik menteri-menterinya dari kabinet Natsir tersebut. Kemudian sehari kemudian pada tanggal 21 Maret 1951-nya Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kemudian di sini ada kesimpulan dari Kabinet Natsir. Nah, Kabinet Natsir ini merupakan salah satu kabinet yang singkat namun memiliki pengaruh yang besar dalam sejarah politik. Meskipun dihadapkan dengan berbagai masalah dan kontroversi, kabinet ini berhasil mengatasi masalah-masalah dalam mengatur inflasi dan memberikan bantuan kepada pengungsi perang. Program kerja kabinet ini menjadi contoh bagi kabinet-kabinet selanjutnya dalam menangani masalah-masalah sosial dan ekonomi di Indonesia. Selain itu, kabinet Natsir juga menunjukkan bahwa partai-partai kecil juga memiliki potensi untuk memimpin negara. Jadi demikianlah dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.